Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan di video kali ini gue bakalan lanjutin alur session 7, 8, dan 9 nya ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlist di channelnya. Dan kalian bakalan temuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya secara berurutan di sana ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Yezong telah menjelaskan peraturan tentang pil gathering. Yezong lalu berkata, gadis itu akan menjadi lawan hebatku nanti di pil gathering, ucap dari Yezong. Xiaoyan lalu mengangguk. Yezong kembali berkata, tetapi Tuan Xiaoyan tidak perlu khawatir. Cao Ying itu mungkin kuat, tetapi jika kamu bersaing dengannya tidak ada yang tahu siapakah yang akan jadi pemenangnya, ucap dari Yezong. Xiaoyan lalu berkata, tenang saja, aku pasti akan berhasil dalam pil gathering ini. Aku akan melakukan yang terbaik nanti, ucap dari Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, ujian dari 5 klan besar akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 bulan lagi. Kita masih harus pergi ke kota pil suci terlebih dahulu. Karena itu sebaiknya kita pergi sekitar 20 hari lagi dari sekarang, ucap dari Yezong. Baiklah, beritahu saja aku jika akan pergi. Aku akan beristirahat selama 1 hari sebelum melanjutkan retreatku, ucap dari Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, berlatihlah dengan tenang. Beritahu aku jika tidak memiliki cukup bahan obat, ucap dari Yezong. Xiaoyan lalu mengangguk. Setelah mengobrol dengan Yezong, Xiaoyan pun kembali ke kamarnya. Xiaoyan sekali lagi memasuki ruangan penyempurnaan pil. Singkat cerita, 20 hari telah berlalu. Awan gelap sering berkumpul di langit dekat halaman belakang klan Ye. Selama 20 hari ini, pintu batu perlahan lalu terbuka. Xiaoyan perlahan berjalan keluar. Di luar ternyata sudah banyak orang. Xiaoyan lalu berkata, "Penutua Yezong, kenapa kalian semua ada di sini?" tanya dari Xiaoyan. Yezong lalu menjawab, "Tuan Xiaoyan, kita akan memulai perjalanan kita ke kota pil suci besok. Apakah kamu sudah siap?" tanya dari Yezong. Xiaoyan lalu mengangguk. Yezong kembali bertanya, "Tuan Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja?" tanya dari Yezong. Xiaoyan lalu menjawab, "Aku baik-baik saja. Memangnya ada apa denganku?" tanya dari Xiaoyan. Tian Honzunze lalu berkata, "Kamu memang baik-baik saja, tetapi tampaknya kekuatan spiritualmu telah meningkat selama retreat," ucap dari Tian Honzunze. Kekuatan spiritual? Oh ya, selama kamu menyebutnya aku baru ingat. Sepertinya aku merasa lebih mudah untuk memperbaiki pil jika dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi bukankah kekuatan spiritual hanya meningkat saat level seseorang meningkat? Kekuatanku saat ini masih di tingkat bintang 4 dozong, ucap dari Xiaoyan. Sepertinya gurumu tidak memberitahumu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual tidak memiliki perbedaan dalam tingkatannya, tetapi memiliki perbedaan dalam stat. Apakah kamu tahu kenapa begitu banyak alkemis tetap berada di tingkat 7 sepanjang hidup mereka? Itu semua karena statnya, ucap dari Tian Honzunze. Stat spiritual, tanya dari Xiaoyan. Apa yang aku katakan adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Grandmaster Alchemist yang telah mencapai tingkat 8. Stat spiritual dibagi menjadi 4 tingkatan. Stat spiritual dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu The Mortal Stat, Soul Stat, Heavenly Stat, dan D-Stat atau Stat Dewa. Kebanyakan alkemis yang berada di tingkat bawah tingkat 8 tetap berada di Mortal Stat sebelum kamu juga berada di level ini. Dengan keberuntungan beberapa alkemis tingkat 7 mungkin dapat menyentuh Soul Stat. Jika kekuatan spiritual seseorang telah mencapai Soul Stat, dia akan dapat efek tertentu. Efeknya adalah untuk memberikan jiwa. Contohnya adalah pil obat spiritualitas. Kamu harus menyadari bahwa sebagian besar pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitas. Heavenly Stat, keadaan ini datang ke pil obat tingkat 9, di mana kecerdasannya sama dengan orang biasa. Keadaan surgawi ini setara dengan jenis ciptaan atau penciptaan kehidupan.
Seseorang harus menyediakan spiritualitas dan harus memiliki kekuatan alam. Untuk mencapai state ini, seseorang perlu mencapai heavenly state yang maha kuasa. Adapun di state ini hanya ada di dalam legenda. Bahkan aku baru mendengarnya. Tetapi aku pikir kamu harus menyadari tingkat di atas dari stat-stat spiritual. Keadaan ini terkait dengan pil obat tingkat D. Pil obat tingkat D terkait dengan Dodi yang legendaris. Tetapi tidak diketahui berapa banyak orang yang gagal mencapai kondisi itu, ucap dari Tian Honzunze. Mendengar penjelasan Tian Honzunze, semua orang kebingungan. Bahkan gua yang ngedabingnya aja bingung. Dan tuh kan yang penulis skripnya aja bingung. Ye Zong lalu berkata, sepertinya aku juga pernah membaca teori-teori ini di beberapa buku kuno. Tetapi mereka tidak mengabarkannya secara terperinci seperti Tian Honzunze. Dulu saat aku membacanya, aku berpikir itu hanya keliru dan tidak perlu diperhatikan. Leluhur klan Ye juga seseorang alkemis tingkat 8 pada saat itu. Tetapi dia tidak meninggalkan informasi apapun mengenai spiritual state, ucap dari Ye Zong. Soul state adalah keberadaan yang sangat misterius. Beberapa alkemis akan benar-benar kebingungan, bahkan jika mereka menerobosnya karena kebetulan. Sebelumnya aku berpikir bahwa gurumu telah memberitahumu tentang hal itu, ucap dari Tian Honzunze. Xiaoyan lalu berkata, aku hanyalah seorang alkemis tingkat 5 saat guru jatuh ke tangan Hall of Soul. Bagaimana mungkin aku bisa berhubungan dengan informasi seperti itu, ucap dari Xiaoyan. Keadaan spiritualmu saat ini tampaknya telah menyentuh Soul State. Dikabarkan bahwa ada metode pelatihan khusus untuk melatih roh seseorang pada zaman kuno. Teknik itu disebut teknik jiwa, ucap dari Tian Honzunze. Roh bisa dilatih? Tanya dari Xiaoyan. Iya, tetapi sudah kubilang itu terjadi pada zaman kuno, ucap dari Tian Honzunze. Xiaoyan lalu bergumam. Sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk mempelajarinya dengan benar. Jika aku ingin naik ke tingkat 8, aku perlu memahami apa yang disebut itu spiritual state. Aku ingin tahu apakah Pil Tower memiliki teknik jiwa. Mudah-mudahan aku akan dapat memperoleh beberapa informasi tentang teknik jiwa dalam perjalanan ke kota Pil Suci, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu menghela nafas. Keesokan harinya, semua anggota klan Ye sudah berdiri di pintu masuk. Ye Zong lalu berkata, penetua kedua, penetua ketiga, aku akan ikut dengan Tuan Xiaoyan dan yang lainnya menuju kota Pil Suci. Oleh karena itu, aku percayakan klan Ye kepada kalian, ucap dari Ye Zong. Tetua kedua dan ketiga lalu berkata, penetua pertama jangan khawatir, fokuslah untuk ke kota Pil Suci, ucap dari kedua tetua itu. Ye Zong lalu mengangguk. Xiaoyan lalu berkata, sudah waktunya, penetua Ye Zong, ayo kita pergi, ucap dari Xiaoyan. Ye Zong lalu mengangguk. Mereka pun dengan cepat berjalan ke alun-alun yang terletak di bagian utara kota. Ada lubang spasial yang terletak di kota Ye. Selain kelompok Xiaoyan yang ikut dari klan Ye hanya Xinlan dan Ye Zong. Setelah beberapa menit kemudian mereka muncul di tanah terbuka di utara. Kelompok Xiaoyan lalu menaiki tangga batu dan lubang spasial perlahan muncul. Ye Zong lalu berkata, saat klan Ye masih berada di puncak kejayaannya, ada 2 elit Dozun yang bersedia menjaga lubang cacing ini, ucap dari Ye Zong. Xiaoyan lalu berkata, tidak apa-apa, setelah kita kembali dari perjalanan ini, aku akan meminta dokter peri kecil dan Tuan Honzunze untuk membantumu merawatnya, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Ye Zong lalu berkata, terima kasih, ayo kita bergerak, ucap dari Ye Zong. Ye Zong lalu mengeluarkan perahu kecil hitam dari cincin penyimpanannya. Dia segera melangkah maju ke dalam lubang spasial itu. Xiaoyan dan yang lainnya mengikutinya dari belakang. Kelompok Xiaoyan muncul di dalam terowongan spasial yang tenang. Ye Zong lalu melemparkan perahu kecil berwarna hitam. Perahu itu berubah menjadi perahu yang besar. Ye Zong lalu menggosok bagian depan kapal. Sebuah penghalang cahaya energi melingkar membungkus kapal di dalamnya. Kapal itu pun lalu bergerak. Ye Zong lalu berkata, kotaku tidak memiliki lubang spasial yang mengarah langsung ke kota Pil Suci. Oleh karena itu, kita akan menuju kota Qingling. Lubang cacing dari kota itu bisa mencapai kota suci. Dibutuhkan 3 hari untuk mencapai kota Qingling. Dan akan membutuhkan waktu sekitar 4 hari dari kota Qingling ke kota suci.
Karena itu kita akan mencapai kota pil suci sekitar 7 atau 8 hari lagi. Kalian semua harus beristirahat di kapal selama periode ini. Serahkan masalah mengendalikan kapal ini kepadaku dan Xinlan, ucap dari Yezong. Kelompok Xiaoyan lalu mengangguk. Mereka pun segera memasuki kabin. Singkat cerita, kelompok Xiaoyan dengan selamat tiba di kota Qingling. Setelah beristirahat sejenak, mereka melanjutkan perjalanan ke lubang cacing kota Qingling dan bergegas ke kota pil suci. Setelah 4 hari perjalanan, cincin perak samar-samar muncul. Xiaoyan lalu bergumam, "Kota pil suci, aku datang," ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Sebuah ruangan terbuka besar yang sepenuhnya dibangun dari batu merah berdiri di depan mata mereka. Setelah mereka keluar dari lubang hitam, kapal pun kembali menjadi kecil. Xiaoyan lalu bertanya, "Apakah ini kota pil suci?" tanya dari Xiaoyan. Yezong lalu menjawab, "Ini hanyalah salah satu titik spasial dari wilayah kota pil suci. Ada total 8 pintu keluar spasial di bagian luar. Kota pil suci dibagi menjadi wilayah luar dan wilayah dalam. Saat ini kita berada di wilayah luar. Pil Tower terletak di wilayah dalam," ucap dari Yezong. Xiaoyan lalu mengangguk dan bertanya, "Kita akan pergi kemana dulu kali ini?" tanya dari Xiaoyan. "Tes untuk 5 klan besar akan terjadi beberapa hari lagi. Mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu. Aku akan membawamu ke lokasi ujian Pil Tower besok. Kamu perlu mendapatkan lencana tingkat alkemis yang diakui oleh Pil Tower," ucap dari Yezong. "Lencana tingkat alkemis? Memangnya itu dibutuhkan?" tanya dari Xiaoyan. "Lencana itu diakui oleh Pil Tower. Tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Pil Tower terkenal sangat ketat. Lencananya pun bahkan diakui di seluruh benua. Jika kamu ingin berpartisipasi dalam Pil Gathering, kamu harus memiliki lencana itu. Jika tidak, kamu tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi," ucap dari Yezong. Mendengar itu, Xiaoyan lalu mengangguk. Yezong pun segera memimpin menuju ke tempat beristirahat. Riak spasial tiba-tiba muncul di langit. Segera kereta putih salju yang ditarik oleh Pegasus berwarna perak muncul di langit. Orang-orang yang melihat itu berkata, "Point Heavily Horse Beast." Xiaoyan lalu bertanya, "Apakah penetua Yezong tahu siapa pemilik kereta itu?" tanya dari Xiaoyan. Yezong lalu menjawab, "Kamu lihat lambang klan berbentuk pil di kereta itu? Itu adalah tanda khusus dari klan Dan. Jika tebakanku benar, orang-orang yang duduk di kereta ini adalah orang-orang dari klan Dan yang akan berpartisipasi dalam ujian kali ini," ucap dari Yezong. Xiaoyan perlahan lalu mengangguk. Yezong kembali berkata, "Kemungkinan klan lainnya akan segera tiba. Aku ingin tahu siapa yang akan dikirimkan oleh klan Dan untuk mewakili mereka tahun ini," ucap dari Yezong. Xiaoyan lalu bertanya, "Bisakah klan Dan sebanding dengan Cao Ying dari klan Cao?" tanya dari Xiaoyan. "Aku tidak yakin. Klan Dan tidak menonjolkan diri. Tetapi klan ini juga memiliki banyak bakat alkimia. Selama masa kejayaannya mereka telah menduduki 3 kursi di antara kursi penetua menara pil," ucap dari Yezong. Xiaoyan sedikit mengangguk. Point Heavily Horse Beast menghilang ke langit yang jauh. Yezong lalu berkata, "Ayo kita pergi. Kita akan mencari tempat untuk beristirahat dulu. Besok kita akan pergi ke asosiasi pengujian Pil Tower dan mendapatkan lencana tingkat," ucap dari Yezong. Lalu mereka pun pergi ke suatu wilayah di selatan. Mereka lalu turun di sebuah halaman manor yang lumayan luas. Tetapi halaman itu sudah tidak terurus. Yezong lalu berkata, "Ini adalah properti klan Ye. Tetapi dengan penurunan klan Ye tidak ada lagi yang membersihkan tempat ini. Ini sudah larut. Ayo kita beristirahat dulu," ucap dari Yezong. Malam pun tiba. Xiaoyan berdiri di halaman kecil di dalam manor. Xiaoyan lalu berkata, "Aku belum merasakan sedikit pun riak yang terkait dengan 3000 Burning Flame sejak aku memasuki kota pil suci ini. Kemungkinan api itu sedang disegel atau disembunyikan oleh para ahli dari Pil Tower," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menghela napas. Baru saja dia akan berbalik dan kembali ke kamarnya, matanya beralih menoleh ke pintu halaman. Dokter peri kecil berdiri di sana. Xiaoyan lalu bertanya, "Apakah kamu belum beristirahat?" tanya dari Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu menjawab, "Sun Ar menyuruhku untuk melindungimu. Bagaimana aku bisa beristirahat sebelum kamu beristirahat?" ucap dari dokter peri kecil.
Baiklah, baiklah. Oh ya, bagaimana dengan tubuh racunmu? Tanya dari Xiaoyan. Tidak masalah, saat ini ada poison dart seukuran ibu jari di dalam tubuhku. Semua ki racun yang menyedihkan di dalam tubuhku ditekan olehnya. Saat ini aku dapat sepenuhnya mengendalikannya, ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu berkata, baguslah, aku hanya bisa membantumu sampai titik ini. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri di masa depan. Tetapi tubuh racun yang menyedihkan bukanlah konstitusi biasa. Selain itu tidak pernah ada orang yang bisa menyentuh atau mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Oleh karena itu aku tidak tahu apa efeknya menyempurnakan poison dart kepadamu, ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu mengangguk. Dokter peri kecil berkata, apakah kamu sudah memberitahu Sun Er tentang masalah Cailin? Tanya dari dokter peri kecil. Xiaoyan terkejut setelah mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saat aku bertemu Sun Er lagi nanti, aku akan memberitahunya, ucap dari Xiaoyan. Tidak jarang seseorang pria memiliki banyak istri dan selir di benua Doki. Aku pikir Sun Er tidak akan keberatan tentang itu, ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan hanya tersenyum pahit dan mengangguk di hadapan dokter peri kecil. Dokter peri kecil lalu berkata, sudah bertahun-tahun sejak kita menyaksikan langit malam bersama, tetapi langit malam di lembah kecil dekat kota Kingsan itu masih lebih indah, ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu berkata, aku akan menemanimu untuk melihat langit malam di sana begitu kita kembali ke Kaisaran Jiangma, ucap dari Xiaoyan. Mereka pun mengangkat kepala mereka melihat ke langit yang berbintang. Saat Xiaoyan fokus pada langit, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Langit malam kota pil suci ini tampaknya dipenuhi dengan spiritualitas. Xiaoyan perlahan menutup matanya. Kekuatan spiritualnya menyebar mencapai langit yang berbintang. Xiaoyan menemukan bahwa tubuhnya mulai memancarkan cahaya. Kekuatan spiritual Xiaoyan tiba-tiba menerobos ke tempat yang tidak diketahui. Pandangan spiritualnya saat ini bisa melihat seekor naga besar yang meringkuk di tanah. Kedua mata naga besar itu tertutup rapat. Semacam api aneh ungu hitam berkeliaran di sekujur tubuhnya. Melihat itu Xiaoyan terkejut dan berkata, 3000 Burning Flame, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba terdengar teriakan. Siapa yang berani mengintip ke wilayah bintang kota pil? Tanya suara itu. Teriakan yang tiba-tiba itu menyebabkan kekuatan spiritual Xiaoyan meledak. Suara itu kembali terdengar. Roh jiwa Astet ya, ucap dari suara itu. Mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka. Kakinya mundur 2 langkah. Xiaoyan lalu berkata, wilayah bintang kota pil adalah tempat 3000 Burning Flame disegel, ucap dari Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan menyapu sekelilingnya. Terlihat rumput hijau mencuat dari tanah, mewarnai tanah kuning yang gersang. Xiaoyan lalu berkata, apa ini? Mungkinkah karena apa yang terjadi sebelumnya? Ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menghela nafas. Xiaoyan bergumam, spiritualitas yang ada di dalam jiwaku tampaknya jauh lebih padat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Kemungkinan aku akan bisa maju ke Soul State jika aku memasuki kondisi misterius beberapa kali lagi, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Sementara itu wilayah terdalam kota pil suci terdengar beberapa obrolan. Penetua satu berkata, ada seseorang yang mengintip ke wilayah bintang. Tetapi beruntungnya dia tidak membangunkan 3000 Burning Flame, ucap penetua satu. Penetua kedua lalu berkata, apakah kamu sudah menemukan siapa orangnya? Tanya dari penetua dua. Belum, bagaimanapun kekuatan spiritual orang ini cukup kuat. Tebakanku dia kemungkinan adalah alkemis tingkat 8 yang telah melangkah ke Soul State, ucap dari penetua satu. Penetua ketiga lalu berkata, mungkinkah itu seseorang dari Hall of Soul? Mereka sangat tertarik dengan 3000 Burning Flame. Berdasarkan beberapa informasi yang aku peroleh, Hall of Soul akan mengirimkan seseorang untuk bergabung dengan Pil Gathering, ucap dari penetua ketiga. Aku tidak tahu, meskipun aku telah menghancurkan jiwa orang yang mengintip itu, jiwa itu hanyalah gumpalan jiwa. Serangan itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada orang yang sehebat itu, ucap dari penetua pertama. Penetua kedua lalu berkata, perkuat pertahanan. 3000 Burning Flame akan menjadi lebih kuat karena menyerap cahaya dari bintang-bintang. Tidak mungkin bagi kita untuk terus menyegalnya, ucap penetua kedua. Penetua ketiga lalu berkata,
Orang-orang dari Hall of Soul itu apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Mereka telah menangkap begitu banyak tubuh spiritual. Dikabarkan bahwa sekelas Yao Chen pun telah ditangkap mereka, ucap penetua ketiga. Yao Chen, tanya dari penetua kedua. Penetua ketiga lalu kembali berkata, aku pikir kalian semua telah mendengar tentang pertempuran besar di Pil Region beberapa waktu lalu. Dikabarkan bahwa ada seseorang di antara mereka yang merupakan murid dari Yao Chen, ucap penetua ketiga. Murid dari Yao Chen ya? Aku sangat ingin bertemu dengannya. Kemungkinan dia memiliki kemampuan yang cukup luar biasa, ucap dari penetua kedua. Penetua pertama lalu berkata, lupakan saja, tidak perlu direpotkan dengan hal-hal lain. Pil Gathering akan segera dimulai. Kita harus mengaturnya dengan baik. Saat ini kita hanya perlu mencegah 3000 Burning Plant mendarat di tangan Hall of Soul. Perketat penjagaan selama periode waktu ini, ucap penetua pertama. Semua penetua lalu berkata, baiklah. Setelah suara terakhir terdengar, percakapan antara kepala besar Pil Tower pun berakhir. Sementara itu di Manor Clan Y, saat dokter peri kecil terbangun dari tidur nyenyaknya, dia terkejut melihat pemandangan musim semi di halaman. Xiaoyan yang sedang berlatih di atas batu besar segera membuka matanya. Dia segera bertanya kepada dokter peri kecil. Kamu sudah bangun? Tanya dari Xiaoyan. Dokter peri kecil sedikit tersenyum. Yezong muncul di pintu keluar. Dia lalu berkata, Tuan Xiaoyan, apakah kamu sudah bangun? Tanya dari Yezong. Xiaoyan lalu melompat turun dari batu dan bertanya, apakah kita akan pergi sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Yezong lalu berkata, ya, ayo kita pergi. Aku akan membawamu ke lokasi pengujian Pil Tower untuk mendapatkan lencana. Dokter peri kecil dan yang lainnya bisa tetap di sini, ucap dari Yezong. Dokter peri kecil lalu berkata, kalian berdua harus berhati-hati, ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan pun lalu mengangguk. Xiaoyan dan Yezong pun segera pergi ke menara batu kuno di kota luar Pil Suci. Yezong lalu kembali berkata, ini adalah menara cabang yang didirikan oleh Pil Tower, ucap dari Yezong. Xiaoyan lalu mengangguk. Xiaoyan dan Yezong pun memasuki menara batu itu. Yezong lalu berkata, menara utara adalah area transaksi. Banyak alkemis akan menukar bahan obat di sana. Tetapi biasanya tidak ada yang bagus di tempat ini. Dalam waktu 2 hari lagi kota Pil Suci akan mengadakan lelang khusus. Lelang itu adalah tempat di mana para alkemis dapat bertransaksi satu sama lainnya. Hanya alkemis yang diakui oleh Pil Tower yang akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Kita mungkin bisa pergi ke sana nanti. Sekarang ayo kita pergi dulu. Tes akan diadakan di daerah selatan, ucap dari Yezong. Singkat cerita, Xiaoyan dan Yezong tiba di area tes. Sudah ada antrian panjang di sana. Yezong lalu berkata, kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mencoba menggunakan beberapa koneksi. Jika kita ikut mengantri, kemungkinan kita tidak akan bisa menyelesaikan tes hari ini, ucap dari Yezong. Xiaoyan lalu mengangguk. Yezong segera pergi. Xiaoyan mundur beberapa langkah. Dia merasakan punggungnya bertabrakan. Saat Xiaoyan segera berbalik, terlihat seseorang wanita muda terjatuh ke tanah setelah bertabrakan dengannya. Dia lalu mengulurkan tangannya meraih tangan wanita muda itu. Saat Xiaoyan mengulurkan tangannya, wanita itu segera berteriak, "Jangan!" Xiaoyan segera melepaskan tangan wanita itu. Xiaoyan lalu bergumam, "Seseorang dari Klendan ya," ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil mengikuti ujian tesnya dan berhasil mendapatkan rencananya? Atau siapakah seseorang yang bertabrakan dengan Xiaoyan itu? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Tidak lupa gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Bagi kalian yang suka akan pembawaan alur cerita BTTH yang gue bawa ini nih, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Atau ya terserah kalian lah. Pokoknya itu udah cukup membantu. Terima kasih banyak dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum, dadah.